Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas soal bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Kak Titin. Oke, kita langsung saja jawab soalnya. Kita mulai bahasa Inggris, kita mulai di nomor 53 ya. Oke, 53. Oke. Pertanyaan pertama. In presenting the ideas, the order starts by. Di sini kata kuncinya yaitu order starts by. Ini sama artinya dengan memulai atau begin ya. Siapa tahu nanti dapat soal yang lain juga seperti ini, orders begin by or order starts by. Soalnya dia minta bahwa si penulis memulai menulis paragraf ini dengan menghadirkan kalimat atau contoh-contoh yang seperti apa. Nah, presenting ideas-nya. Kita fokus ke paragraf yang pertama. Jadi kita lihat di sini, ini paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Kita fokus ke paragraf pertama. Jadi untuk menjawab soal ini, ada baiknya kita membaca keseluruhan. Kalau sudah lancar untuk membaca bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kita terbatasi waktu, boleh juga hanya di paragraf pertama dan paragraf terakhir. Tapi kalau untuk sekarang, kita latihan dulu membaca keseluruhan paragraf. Oke. Spring arrives. Jadi sambil baca, boleh juga sambil menandai ya, menandai untuk latihan di rumahnya. Spring arrives, albeit quite late this year for many of us. Kemudian kita tandai beberapa kata kerja yang ada di sini. Kemudian kita baca satu-satu dengan menggunakan teknik skimming. Di sini dia membahas tentang changing of season, not only by the weather, but also, nah, kata-kata penghubung seperti ini juga penting ya, weather, but also natural events. Kalau sampai di sini, kita ini sudah ada bayangan untuk di jawabannya. Scientist concerned with phenology, oke, kita lanjut ya. Depending on where you live, the flowers may pop through the snow. Oke, depending on where you live, the flowers, dia ada bahas the flowers, kemudian the birds, and then the cherry trees. Kemudian there is an orderly sequence of events that seem to occur with various spring sequence with various spring flowers appearing in order, red maple buds, kemudian old lilac. The seasonal cycle, ada kata seasonal cycle of natural phenomena is called phenology. Ada phenology? Ada di paragraf di opsi A dan opsi B. Kemudian kita lanjut, global climate change appears to, ada dia bahas global climate change. Appears to interfering with phenology of many species. Oke, many species. Tadi sebelumnya ada beberapa yang kita tandai yaitu spesies-spesies ya. Entah itu animals atau plants. At the very heart of species interaction. Oke, dari paragraf ini, dari apa yang sudah kita tandai, kita bisa menyimpulkan sambil dilihat satu-satu opsinya. Showing evidence. Show dari kata showing, dari kata show artinya menunjukkan. Evidence itu apa? Evidence adalah bukti ya. Bukti. Why scientist? Apakah tadi ada dibahas tentang scientist? Sepertinya tidak ada. Concerned with phenology? Oke, ada phenology, tapi why scientists are concerned? Tidak ada, kita buang. Selanjutnya opsi B, describing. Dari kata describe atau menjelaskan. Apakah di sini dijelaskan tadi? Iya.
Tadi ada beberapa hal yang dijelaskan tentang apa? Natural characteristic. Yes, ada natural characteristic yang dibahas. Kemudian definition of phenology. Coba kita cek. Ini natural events. Kemudian selanjutnya dia membahas tentang plants, animals yang terjadi ketika global climate change. Kemudian dengan kata pendukung natural events, weather and natural events. Jadi itu termasuk natural characteristic. Oke, bisa. Kemudian and definition of phenology. Apakah ada disebutkan? Ada di kalimat ini. The seasonal cycle of natural phenomena is called phenology. Ini adalah termasuk definisi dari phenology. Jadi ini bisa. Kita simpang dulu. Kalau sudah yakin boleh langsung pilih opsi B, tapi kalau misalnya mau dibahas waktunya masih banyak, boleh dicek satu-satu lagi. Stating the needs for triggering phonological events. Stating the needs, apakah di sini dijelaskan tentang tentang kebutuhan for triggering phonological events? Ini tidak ya. Phonology baru dibahas di bagian-bagian kalimat terakhir. Kita buang. Selanjutnya, arguing how climate. Arguing itu artinya dia berargumen tentang climate change affecting phenology. Apakah di sini ada berargumen? Ya tidak ya. Dia arguing about how climate change, itu juga tidak. Kemudian yang terakhir, referring to global climate change. Di sini dari sini saja referring to global climate change, dari kalimat pertama kita bisa lihat di sini dia bahas tentang weather dan natural events. Jadi untuk opsi untuk nomor 53 opsi B sudah yang paling tepat. Oke? Natural characteristic and definition of phenology. Ini natural characteristic kita sudah tandai semua, dan definition of phenology ini ada di kalimat ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada di kalimat ke-5. Oke, next kita lanjut. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu 54. Kita ganti warna dulu. Ya itu. Nomor 54. The author's attitude. Oke, dia bantah lagi tentang the author's attitude. Apa itu author's attitude? Author's attitude adalah sikap si penulis atau reaksi si penulis atau hasrat si penulis ketika menuliskan paragraf ini atau teks ini. Jadi the author's attitude towards the seasonal cycle. Dia lebih fokus minta ke seasonal cycle of natural events. The author's attitude towards seasonal cycle of natural events. Yang pertama, assertive. Assertive itu dia artinya si penulis tegas atau dia mengemukakan pendapatnya secara lugas tentang apa yang dia pikirkan tentang seasonal cycle of natural events. Kalau kita lihat dari paragraf pertama tadi yang kita sudah bahas, itu dia tidak ada pendapat pribadi ya, tetapi si penulis menunjukkan atau show beberapa natural events sesuai dengan kenyataannya. Jadi dia tidak ada sama sekali pendapat tentang pribadi yang mana dia tegas terhadap natural event. Oke, boleh dilanjut baca di paragraf selanjutnya 2, 3, dan 4. Bisa juga dari paragraf pertama sudah bisa ditentukan ya dari ini. Tapi oke, kita baca dulu karena ini latihan, kita coba saja dibaca lanjut ke paragraf ke-2. In temperature regions like northern half of there is comparatively little biological. Oke, di paragraf kedua dia bahas tentang biological activity in winter. Most plants are dormant.
Insect feeding. Animal rely on insect. Okay. Hibernating. Spending cold months in more southerly location. Ecotherms like reptiles and amphibians, which reptiles and amphibian bodyworm from their environment also have active phases tied to the season. Oke, di sini semua dijelaskan tentang natural event yang benar-benar real terjadi, tidak ada tentang pendapat si penulis, yang mana dia katanya bersifat assertive atau tegas terhadap natural events. Oke, kita bisa lihat di sini, berarti ini salah ya. Kalau objektif itu seperti apa? Objektif itu dia menjelaskan sesuai dengan objeknya, sesuai dengan apa yang terjadi tanpa menilai dari sisi lain. Jadi dia benar-benar mempresentasikan beberapa objek di sini atau natural events ini sesuai dengan realnya. Oke, itu bisa ya, karena memang dari paragraf pertama dan paragraf kedua di sini dia benar-benar si penulis menuliskan idenya tentang natural events berdasarkan realnya. Bisa optimistik. Apakah ada kalimat di sini yang menyatakan bahwa dia optimistik? Tidak ya. Kemudian supportive. Supportive itu artinya mendukung sesuatu hal atau mendukung event yang terjadi di sini. Dalam hal ini natural event, apakah dia mendukung? Di sini tidak ada yang menyatakan dia bahwa dia mendukung tentang natural event. Simpatetik atau khawatir. Simpatik. Sini juga tidak dijelaskan tentang bahwa si author ini simpatik terhadap natural event. Maksudnya khawatir ya. Oke, jadi kita langsung saja pilih jawaban yang tepat adalah objektif.